Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini, banjir luapan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur meluas. Ya, ratusan rumah di 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan terendam banjir. Ratusan rumah di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, terendam banjir. Air mulai masuk ke permukiman sejak Minggu kemarin, namun hingga Senin pagi ketinggian air terus meningkat. Meski sudah 2 hari terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm, namun warga masih enggan untuk mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah sambil menunggu banjir surut. Sementara perabotan rumah dan barang berharga seperti kendaraan bermotor sudah diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama Perum Jasa Tirta Wilayah Sungai Bengawan Solo menetapkan sungai terpanjang sepulau Jawa ini masuk level siaga 3 atau siaga merah bencana banjir. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, akibatnya puluhan rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Puluhan rumah di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Seperti rumah milik warga Granti Kulon, Ngesti Harjo, Kapanewon Wates ini. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tak jatuh korban. Diketahui sebelum peristiwa itu terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu pagi. Nimpa apa? Ruang kamar, dapur atau? Dapur, semuanya dapur, kamar, di bawahnya mesin cuci, motor. Tapi nggak ada korban jiwa juga? Ya, nggak ada. Luka-luka juga nggak? BPBD mencatat ada sekitar 30 peristiwa pohon tumbang di Kulon Progo dan untuk wilayah terparah ada di kawasan pesisir yakni Wates, Temon, Panjatan, dan Lendah. Lebih 30-an kejadian pohon tumbang menimpa jaringan listrik, juga menimpa rumah warga, juga menghambat ataupun memutus akses jalan. Sementara ini baru 30-an yang sudah masuk dalam data kami. Terkait hal tersebut, BPBD Kulon Progo mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada karena diprediksi cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang derasnya arus Sungai Pikatan, jembatan penghubung Desa Gondang dengan Desa Kebun Tunggul ambruk. Akibatnya warga dan para petani terpaksa memutar sejauh 1 km. Ya, pemirsa, inilah kondisi sesaat setelah jembatan penghubung Desa Gondang dengan Kebun Tunggul ambruk diterjang derasnya Sungai Pikatan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah warga yang akan melintas pun diminta balik arah untuk mencari jalur lainnya. Jembatan ambruk terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Pacet dan menyebabkan peningkatan arus Sungai Pikatan. Sementara sejumlah warga desa sedang ke makam untuk ziarah ke makam leluhur. Jembatan penghubung 2 desa yang dibangun tahun 2009 ini hanya sekali dilakukan perbaikan hingga putus diterjang banjir. Untuk sementara waktu, jalan menuju jembatan ditutup dengan polis lain agar warga tidak melintas. Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumatera Barat Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Posisi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Kota 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih
banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi ada 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang, sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Langayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus melakukan proses pencarian korban hilang banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya, tim SAR menemukan 2 korban meninggal dunia di lokasi banjir bandang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan TNI Polri masih melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di daerah pesisir selatan Sumatera Barat. Pencarian korban hilang difokuskan di 3 kecamatan sesuai dengan laporan warga. Kecamatan Sutra sebanyak 3 orang korban, Kecamatan Bayang 1 orang, dan Kecamatan Tarusan 2 orang. Sementara itu sejumlah bantuan logistik merupakan makanan, selimut, dan pakaian yang sudah mulai didistribusikan ke sejumlah lokasi yang masih terisolir dan terdampak banjir dan longsor. Dengan total korban 23 orang yang meninggal dan 6 orang masih dalam pencarian. Dari 6 orang pencarian ini ada di 3 sektor, yaitu di Kecamatan Sutra, di Kecamatan Terusan, dan di daerah Kecamatan Kambang. Bayang. Jadi ini yang menjadi target. Tentunya kemungkinan banyak yang akan korban, kami mengharapkan pada warga ini bisa melapor kepada posko yang ada di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu 5.000 kepala keluarga Kecamatan Batangkapas terisolir karena 3 jembatan penghubung desa terputus pasca banjir dan longsor di pesisir selatan. Ya, akibatnya distribusi bantuan mengalami kesulitan. Ya, seperti inilah pemirsa kondisi jembatan yang menghubungkan desa Lubuk Niur Ampe Kotomudia dengan desa Taratak Tampati Ampe Kotomudia di Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jembatan ini mengalami kerusakan parah usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Jembatan yang amblas ini tidak bisa dilalui kendaraan hingga mengganggu proses penyaluran distribusi bantuan. Warga secara swadaya membuat jalur penghubung dengan papan kayu agar jembatan bisa dilewati motor dan pejalan kaki. Saat ini ada 3 jembatan desa yang mengalami kerusakan hingga akses menuju lokasi bencana masih sulit dilalui. Sekarang nih kami terisolir lah. Ada beberapa negari di dusun di Taratak Tampati jembatan putui. Jadi susah untuk makan, pakaian itu yang susah Pak. Ada berapa jembatan yang putus Pak di daerah ini Pak? Di dalam ada 2 jembatan putus total Pak. Itu menghubungkan 2 kampung. Jadi untuk sekarang susah mereka tuh masuk keluar. Ini ada bantuan, kami berharap banget dari pemerintah Pak, bantuan makanan, pakaian, dan lain-lainnya.